beberapa keutamaan akhlak dan adab agar kita semangat untuk bisa berakhlak dan beradab yang baik. Di antara keutamaan akhlak dan adab, pertama bahwasanya orang yang berakhlak mulia dia adalah orang yang paling tinggi imannya, yang paling tinggi imannya. Apa kata Nabi SAW? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling terbaik, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik apa? Akhlaknya. Di sini Rasulullah SAW menjadikan barometer iman dengan akhlak. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa khiyarukum li ahlihi, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Ini contoh. Kata Nabi, mukmin yang terbaik, yang paling baik akhlaknya. Kemudian Rasulullah contohkan, dan yang terbaik akhlaknya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap apa? Istrinya. Maka benar bahwasanya iman merupakan barometer keimanan adalah akhlak yang mulia. Kalau ada orang suka berinfak, kemudian bertutur kata yang halus, tidak mudah menyakiti hati orang lain, kemudian lapang dada, ini ciri orang beriman. Ini ciri orang beriman karena dia bisa melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengkaitkan akhlak dengan iman. Contoh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kata-kata yang baik atau diam. Orang kalau mulutnya ceplas-ceplos, itu imannya enggak beres, pasti enggak beres. Tapi kalau orang yang berbicara hati-hati, tidak suka nyinyir, kalau dia mau nasihat dengan cara yang baik, ini pasti akhlaknya baik. Berarti dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Makanya Rasulullah SAW sebutkan orang yang paling buruk pada hari kiamat yang tidak bisa jaga mulut. Kata Nabi SAW, inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamati indallah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Orang yang paling buruk pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara lisannya yang buruk. Orang tidak betah ngobrol sama dia. Orang tidak betah di grup sama dia. Ini kalau di grup bikin masalah terus. Enggak betah. Sudah orang left, tinggalkan dia atau dia dikeluarkan dari grup. Tidak ada yang betah sama dia. Kalau dia tidak ada, orang bahagia. Oh, alhamdulillah dia tidak datang. Alhamdulillah. Kalau dia datang bikin masalah. Ya, ini orang akhlaknya buruk. Kenapa? Dia mulutnya ceplas-ceplos. Ngomong asal ngomong. Kenapa dia berani asal ngomong? Karena dia tidak beriman dengan hari pembalasan. Orang yang beriman hari pembalasan, dia pasti ngomongnya hati-hati. Dia tulis status hati-hati. Dia komentar hati-hati. Karena dia tahu setiap tulisannya, setiap omongannya, setiap komentarnya ada hisabnya. Ini Allah, di mana Nabi mengkaitkan antara iman dengan berkata-kata baik. Contoh lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan muliakan tamu. Karena kalau orang tidak beriman kepada Allah di akhirat, mungkin dia cuek sama tamunya. Mungkin dia tidak muliakan tamunya. Tapi ketika dia merasa ini pahala, dia muliakan tamunya, dia carikan makanan yang menyenangkan, dia layani dengan baik. Karena dia merasa ada apa? Ada pahala. Tapi kalau dia pelit, susah. Tamunya mau datang, dia bilang, kapan pulangnya? Belum datang, sudah ditanya kapan pulangnya. Jadi, dia enggak tawarkan rumahnya, dia bilang di hotel mana? Saya bukan mau ke hotel, saya mau ke rumahmu. Dia pingin jangan di rumah dia kalau ada apa? Tamu ya. Dia tidak nyaman, dia takut direpotkan. Ya. Kenapa dia tidak beriman dengan hari akhirat? Tapi kalau dia beriman hari akhirat, dia tentu akan berusaha melayani tamunya karena dia tahu di balik ini semua ada pahala yang Allah janjikan. Ya. Contoh lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia muliakan tetangganya. Dia pasti kalau orang baik sama tetangga, insya Allah dia imannya baik. Dia pikirkan tetangganya, dia sempatkan waktu kunjungi tetangganya, dia sempatkan waktu kirim kue buat tetangganya, dia sempatkan waktu kasih hadiah buat tetangganya, dia sempatkan waktu karena dia ingin masuk surga lewat tetangganya. Tapi kalau dia pelit, dia nggak akan pikir apa tetangganya. Makanya kata Rasulullah SAW, wala yajtami asyuh wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul iman
dan pelit dalam hati seseorang. Iman dan pelit itu dua hal yang saling kontradiktif. Kapan iman kuat, pelit akan tersingkir. Kapan pelit kuat, iman akan tersingkir. Maka benar kata Nabi SAW, barometer iman adalah dengan akhlak yang mulia. Ini dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia.